Indonesia memproklamirkan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Belanda belum mau mengakui keberadaan Indonesia secara de jure karena dianggap bentukan Jepang yang berbau fasisme. Berbagai usaha dilakukan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia. Jalan kekerasan yang dilakukan berakhir dengan kegagalan dan mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Negara boneka adalah negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya, namun secara de facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Tujuannya mengepung kedudukan pemerintah Republik Indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Negara-negara boneka ciptaan Belanda. 1. Negara Indonesia Timur. 2. Negara Sumatera Timur. 3. Negara Sumatera Selatan. 4. Negara Jawa Timur. 5. Negara Pasundan. 6. Negara Madura. Perjanjian Romroyen merupakan sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 7 Mei 1949. Latar belakang Perjanjian Romroyen: konflik bersenjata yang telah berlangsung selama beberapa tahun antara pejuang kemerdekaan Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda. Pernyataan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Muhammad Roem adalah sebagai berikut. 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Pernyataan Belanda yang dibacakan oleh Dr. H.J. van Rooyen adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam suatu daerah yang meliputi Keresidenan Yogyakarta. 2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tak bersyarat pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak 19 Desember 1948. 2. Pemerintah Belanda setuju bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara boneka atau negara bagian bentukan Belanda yang tergabung dalam PFO. Hasil kesepakatan dari konferensi Inter-Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme serikat. 2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. 3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda. 4. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional dan presiden RIS adalah panglima tertinggi angkatan perang RIS. 5. Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Angkatan perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti dari TNI dan KNIL serta kesatuan-kesatuan Belanda Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintahan Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 19 Agustus sampai 2 November 1949. Perwakilan delegasi KMB dari Indonesia terdiri atas Dr. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Roem, Profesor Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Dr.
Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgadikdo, Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Sumardi. Adapun pihak delegasi Belanda yang terpimpin oleh Van Marsieven. Hasil dari konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. 1. Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. 2. Dibentuknya sebuah persekutuan Indonesia Belanda dengan monarki Belanda sebagai kepala negara. 3. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. 4. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 5. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. 6. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. 7. Rancangan piagam penyerahan kedaulatan.